Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anak yang hebat, siswa-siswi SMP Negeri 2 Mundilan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Mari kita teruskan pelajaran kita bab tentang memahami sholat sunnah. Kita awali dengan doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik, anak-anak yang hebat, semoga dengan doa tadi menambah kepahaman kita tentang agama. Selanjutnya, tema kita adalah tentang sholat sunnah. Kompetensinya adalah kita tentang sholat sunnah ya. Di sini ada kompetensi dasar menyebutkan pengertian dan ketentuan sholat sunnah yang berjamaah dan munfarid. Ya. Ini yang akan kita bahas. Nah sekalian, hukum sholat yang pertama ada fardu. Nah fardu sendiri ada wajib ain atau yang wajib, yang utama, yang harus dikerjakan. Seperti dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Terus sholat sunnah atau sholat tatawu ada istilahnya, yaitu sholat nafilah. Oke, yang sholat fardu tadi ada wajib ain, ada yang kifayah. Yang kifayah ini contohnya sholat jenazah. Sekarang kalau sholat sunnah atau tatawu dibagi menjadi sholat rawatib atau sholat nafilah selain rawatib. Sholat rawatib itu apa? Sholat yang mengiringi sholat fardu, baik yang sebelum sholat fardu maupun sesudahnya. Ada yang hukumnya sangat diutamakan, namanya muakkad, dan ada yang ghairu muakkad. Ya. Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Kalau sebelum namanya qobliyah, ya sebelum sholat fardu namanya qobliyah. Kalau setelah sholat fardu namanya ba'diyah. Apa keutamaannya? Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yang pertama kali dihisab dari diri hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya sempurna, akan dituliskan pahalanya dengan sempurna. Namun jika tidak sempurna, Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah apa kalian mendapati hambaku itu mengerjakan sholat tatawu, sholat sunnah yang dapat menyempurnakan sholat wajibnya. Demikian pula zakatnya, kemudian amal perbuatan lainnya pun diperlakukan demikian itu. Anak sekalian, intinya dalam hadis ini bahwa jika sholat fardu kita itu belum sempurna, maka Allah akan perintahkan malaikat untuk mencari sholat sunnahnya. Maka beruntung yaitu orang yang sering melakukan sholat sunnah, karena itu sebagai pelengkap ketika sholat fardu kita kok ada yang kurang. Hadis yang kedua, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa bersujud. Niscaya Allah akan mengangkat satu derajat dan akan menghapuskan satu kesalahan. Ya, jadi dengan banyak sujud pada Allah akan diangkat derajatnya. Menaikkan derajat dengan banyak sujud. Baik, bersikap luruslah dan kalian tak akan dapat menghitung amal-amal soleh. Ketahuilah bahwa amalmu yang terbaik adalah sholat, dan orang yang selalu menjaga wudhu adalah orang yang beriman. Jaga wudhu maksudnya gimana? Kita punya wudhu, habis itu kita batal, maka kita wudhu lagi. Jadi setiap saat kita itu dalam keadaan berwudhu. Ini subhanallah. Apabila seorang
dari kalian usah di masjid, hendaklah yang menyisakan sebagian sholat dikerjakan di rumah. Maksudnya kita kalau sholat sunnah itu diutamakan juga di rumah ya, karena akan mendapatkan kebaikan, rumahnya menjadi barokah, digunakan untuk sholat sunnah itu. Baik, sholat sunnah rawatib ini yang muakkad, yang diutamakan: 1, 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh ya. Jadi kalau zuhur itu sesudah dan sebelumnya, kalau maghrib itu hanya ba'diyahnya atau setelahnya, isya juga, tapi kalau subuh berarti sebelum subuh. Itu sholat sunnah yang diutamakan. Lalu di sini keterangannya ada juga kalau ba'da subuh sama ba'da asar itu tidak ada sholat sunnahnya, karena digunakan untuk berzikir. Ghairu muakkad, yang tidak dikuatkan anjurannya, yaitu 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya ya. Tapi apapun kita mau mengerjakannya tidak masalah, tidak berdosa. Bahkan ada keutamaan kalau kita sholat 4 rakaat sebelum asar, itu keutamaannya bagus sekali. Itu namanya ghairu muakkad. Ini dalilnya, yaitu tentang sholat sunnah tadi ini ya. Dari Ibnu Umar, saya menjaga pesan Rasulullah SAW mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum zuhur, sesudah zuhur, sesudah maghrib, sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini sahabat selalu menjaga ini. Terus hadis yang lain, barang siapa tidak meninggalkan, artinya dia selalu mengerjakannya 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sekarang sholat sunnah ini ada yang dikerjakan sendiri, ada yang berjamaah. Yang sendiri contohnya sholat witir, duha, tahiyatul masjid, syukrul wudhu. Artinya pada wudhu, setelah wudhu kita sholat 2 rakaat. Kemudian sholat istikharah, sholat tahajud, sholat hajat, taubat, rawatib. Yang berjamaah biasanya apa? Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, istiqo, dan taraweh. Boleh dikerjakan dengan sendiri atau berjamaah. Nah, taraweh kita boleh sendiri atau jamaah boleh, witir boleh, duha sendiri boleh, jamaah boleh, tahajud boleh, tasbih atau yang lain. Ketentuan sholat rawatib. Ya, ini sholat rawatib maksudnya caranya gimana? 1, tidak didahului adzan dan iqomah. 2, dilaksanakan secara munfarid sendirian. Ya, jadi qobliyah ba'diyah sholat itu sendiri. 3, bacaannya siron, tidak dinyaringkan. Jika lebih dari 2 rakaat, maka setiap 2 rakaat salam dulu ya. Panduan prakteknya kalau kita baca qobliyah atau ba'diyah, contohnya usolli sunatan qobliyata atau ba'diyata subhi, qobliyata zuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan qobliyata asar, maghrib, raka'ataini lillahi ta'ala. Lalu takbiratul ihram, lalu sholat 2 rakaat sebagaimana sholat pada umumnya, kemudian salam ya. Gitu ya. Niat sholat boleh diucapkan atau dilafalkan, boleh juga tidak diucapkan. Nah, karena niat itu di dalam hati. Kalau kita sudah kuat, sudah mampu, maka tanpa diucapkan pun tidak masalah. Yang penting ikhlas, khusyuk karena Allah. Ya. Keutamaan sholat subuh. 2 rakaat fajar, sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah.
Jadi orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh namanya sholat apa? Fajar. Itu lebih baik daripada dapat dunia seisinya. Nah, ini ilustrasi saja ini. Orang terkaya di dunia ini, kekayaannya ini. Nah, Bill Gates, Carlos Slim, Warren Buffett. Nah, itu bagi orang beriman, mereka yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, lebih kaya daripada mereka. Karena janji Allah seperti itu. Itu dengan kacamata iman. Baik, sekian, semoga bermanfaat anak sekalian. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.